Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, mengikuti Yesus seperti memilih sebuah jalan yang sangat panjang. Tetapi di jalan ini sangat banyak bebatuan atau kerikil yang membuat kita tidak nyaman untuk berjalan. Bahkan ketika kita melihat jalan itu sepertinya tidak berujung, seakan-akan bisa membuat kita bimbang apakah ini jalan yang benar. Setiap orang ketika memilih jalan, tentu yang kita harapkan adalah jalannya mulus, semuanya berjalan dengan lancar, dan apa yang kita tuju itu sudah terlihat. Karena terkadang ketika yang kita tuju belum terlihat oleh mata, itu bisa membuat seseorang bimbang apakah ini benar jalannya atau tidak. Apakah itu masih jauh atau bagaimana? Hal inilah yang membuat orang Kristen sering berpikir ulang bagaimana sebenarnya kebenaran Tuhan itu. Aku sudah lelah Tuhan, aku sudah capek, apa yang harus kulakukan? Dan memang jalan yang paling mudah membuat kita terhindar semua kesulitan, kelelahan ini adalah mencari jalan yang lain, jalan yang lebih mulus, jalan yang lebih sederhana, jalan yang lebih mudah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka yang merasa lelah, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat." Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita mengikuti Yesus, ada kuk yang harus kita pikul, ada salib yang harus kita pikul, ada tanggung jawab yang mengikut, ada harga yang sangat berat, besar, tidak ternilai yang harus kita tebus. Karena memang mengikuti Yesus harus membutuhkan iman yang 100%, hati yang 100%, tidak setengah-setengah. Kuk itu mungkin akan membuat kita lelah. Kuk itu akan membuat kita mungkin berpikir mencari Tuhan yang lain. Tetapi tentulah kuk ini atau jalan ini akan indah pada waktunya, akan berakhir pada keindahan. Demikianlah Yesus menjanjikan keindahan ini kepada setiap orang percaya. Yesus menjanjikan anugerah terindah, penyertaan, tempat terindah bagi orang percaya. Ada 3 hal penting dalam kehidupan orang beriman: iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiganya sama-sama penting. Dalam teks ini yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah pengharapan. Pengharapan itu tentu karena ada janji. Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, maka kita akan menggantungkan harapan kita seutuhnya, hanya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa semua tokoh-tokoh yang dipilih oleh Tuhan tidak ada yang bebas dari masalah. Tidak ada yang perjalanan hidupnya itu mulus-mulus saja. Bahkan Paulus, tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Baru, yang awalnya menyerang orang Kristen, tetapi ketika dia menjadi pemberita firman, dia kembali diserang atau ditekan. Mulai dari Perjanjian Lama, Abraham, Sarah, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Tetapi kita ambil contoh Sarah. Ada janji Tuhan kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan anak. Tetapi ada keraguan akan janji Tuhan itu, sehingga Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar. Tetapi firman Tuhan tetap
anak yang akan Tuhan berikan berasal dari kandungan Sarah. Itu yang sering terjadi. Tuhan sudah memberikan janji, tetapi manusia seakan-akan tidak sabar sehingga mencari jalan yang lain yang seakan-akan itu benar, padahal salah. Tuhan memberikan janji kepada kita, ada tempat yang indah yang disediakan kepada setiap orang percaya. Maka setialah kepada pengharapan itu, genggamlah pengharapan itu. Jemaat di Ibrani, jemaat yang baru berkembang, memiliki persoalan yang sangat besar. Ada tantangan kepada mereka, ada godaan, ada ancaman, sehingga solusi yang paling mudah dan seakan-akan solusi terbaik adalah meninggalkan Kristus. Kehadiran kekristenan menjadi gangguan bagi orang lain. Orang lain tidak nyaman. Orang lain merasa ada masalah dalam kehidupan ini ketika orang Kristen semakin banyak. Padahal kehadiran orang Kristen membawa damai. Dan memang itulah kuk yang harus kita pikul. Itulah tanggung jawab, nilai yang harus kita emban. Maka tetaplah, meskipun banyak orang yang meninggalkan Tuhannya pada saat itu, tetapi banyak yang tetap setia, menunggu nasihat, menunggu penghiburan, menunggu peneguhan dari orang-orang percaya sesamanya. Dan firman Tuhan datang kepada mereka mengatakan, marilah teguh berpegang pada pengakuan. Kita sudah mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat. Maka peganglah itu, maka peluklah apa yang kita imani. Jangan pernah lepaskan, karena Tuhan sudah pernah berjanji dan Tuhan tidak pernah mengecewakan dan Tuhan selalu setia. Maka kekuatan kita adalah berpengharapanlah kepadanya, gantungkan harapan kita kepada Tuhan, dan itulah yang akan menguatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, semua kehidupan kita memiliki kerikil-kerikil yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda. Tetapi jangan pernah biarkan tantangan itu merusak iman kita. Jangan pernah tantangan itu membuat kita meninggalkan Tuhan kita. Tetapi setialah kepada Tuhan, genggamlah Tuhan itu selalu, imanilah Dia, gantungkan harapan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya apapun yang kami hadapi, kami tetap menggenggam pengharapan kami kepadamu. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.